Pada malam hari, Su membuka jendela statusnya. Dia menerima 150.000 emas sendirian dari pertempuran terakhirnya melawan Raja Vampir. Dia mendapat keterampilan baru yang disebut membuat baju besi tulang, dan sekarang dia bisa membuat baju besi menggunakan tulang mayat. Sun Wu menggunakan keterampilannya untuk membuat baju besi tulang untuk dirinya sendiri. Itu secara otomatis dipasang di tubuh Su, dan itu juga cukup nyaman. Dia bisa melengkapi antek-anteknya dengan baju besi juga, yang akan sangat meningkatkan pertahanan mereka. Akhirnya, dia menerima undian peringkat heroik dalam bentuk busur silang yang dapat ditembakkan tanpa memuat ulang. Ini adalah senjata yang sempurna untuk Sun Wu, karena dia tetap di belakang sebagian besar waktu, sementara antek-anteknya melakukan pertempuran. Su merasa cukup percaya diri tentang keadaannya saat ini. Tetapi tiba-tiba, dia melihat sebuah rumah dilalap api. Ibu dan ayahnya terbakar di dalam, dan mereka meminta bantuannya. Su mencoba untuk membantu mereka, tetapi dia menyadari bahwa dia berada di tubuh seorang anak kecil. Sun Wu menjadi takut, dan dia mulai melarikan diri dari orang tuanya yang terbakar. Dia bangun dari mimpinya, dan Han Ho memberitahunya bahwa Sersan Kim ada di sini untuk menemuinya dengan beberapa tentara. Su mulai bersiap untuk bertemu mereka, tetapi dia masih takut setelah melihat mimpi itu. Seorang perwira pemberani bergegas masuk, sementara Han Ho mencoba menghentikannya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Letnan Mayor Taeyeon Pak dari Divisi S1 Angkatan Darat. Sersan Kim juga menemaninya. Letnan Pak langsung ke intinya, dan dia memberitahu Sun Wu bahwa dia ingin dia bekerja sama dengan mereka dalam misi masa depan. Su bertanya tentang jenis kolaborasi yang mereka inginkan, dan Letnan Pak mengatakan kepadanya bahwa mereka ingin dia bergabung dengan Angkatan Darat. Su benar-benar menjadi sedikit kecewa setelah mendengarnya, dan dia bertanya kepada Letnan Pak mengapa dia ingin dia bergabung. Letnan Pak mengatakan kepadanya bahwa mereka ingin dia membantu mereka dalam merebut kembali wilayah. Dia selanjutnya memberitahunya bahwa Jaksa Ye Dono menyangkal otoritas pemerintah dan menciptakan kelompok pemberontak. Ditambah, dia menciptakan guild pertama di Korea dan membentuk zona aman untuk membangun kembali ketertiban. Dia juga mengalahkan monster boss di daerah mereka. Letnan Pak menjadi marah karena dia berpikir seluruh bangsa harus bersatu di belakang Angkatan Darat. Tetapi Su tidak setuju dengannya, karena pemerintah sama sekali tidak efektif ketika para penyintas membutuhkan bantuan mereka. Letnan Pak hampir meledak karena marah, dan Su mengatakan kepadanya bahwa dia bisa bekerja sebagai tentara bayaran untuk mereka. Dia lebih lanjut mengatakan kepadanya bahwa pemerintah tidak berarti apa-apa di dunia baru ini. Letnan Pak menarik kerah bajunya, tetapi Su mendorongnya dan mulai pergi. Letnan Pak mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan bertahan cukup lama tanpa dukungan tentara. Tetapi Su siap untuk mengambil kesempatannya di dunia baru ini. Para penyintas merasa lebih aman dengan tentara di sekitar. Ji Suyun memberitahu Han Ho bahwa orang cenderung bergantung pada organisasi yang stabil seperti militer. Tetapi ekspresi para prajurit ini tidak terlihat baik. Han Ho telah menonton banyak film yang berhubungan dengan tentara, jadi dia cukup terkesan oleh mereka. Dia bertanya kepada salah satu tentara tentang prajurit Kuan yang mereka temui kembali bersama Sersan Kim. Prajurit itu mengatakan kepadanya bahwa itu adalah informasi rahasia, jadi dia tidak dapat membaginya dengannya. Baik Jun maupun Han Ho menyadari bahwa para prajurit ini bertingkah aneh. Beberapa informasi tentang seorang prajurit tidak pernah dapat dianggap rahasia. Sementara itu, Sun Wu ingin bekerja sama dengan Angkatan Darat, tetapi dia tidak tahan dengan Letnan Pak yang sombong itu. Sersan Kim mendekati Sun Wu, dan dia merasa tidak enak atas perilaku agresif Letnan Pak. Sebenarnya, Angkatan Darat dalam situasi sulit dan mereka membutuhkan bantuannya. Sersan Kim mengatakan kepadanya bahwa dia ingin menunjukkan beberapa hal rahasia. Keduanya menuju ke tempat parkir sebuah gedung. Ada beberapa tentara yang ditempatkan di sekitar sana. Mereka berjalan di sekitar mereka dan mencapai sebuah ruangan. Sersan Kim menunjukkan batu ramalan ke Sun Wu. Batu ramalan ini tersebar di seluruh dunia, dan siapapun yang menyentuhnya dapat melihat visi masa depan. Tetapi tidak semua orang melihat hal yang sama persis. Dia lebih lanjut mengatakan kepadanya bahwa permainan ini sama sekali tidak seimbang, karena orang-orang yang memiliki akses ke batu ramalan ini memiliki keuntungan. Su agak ragu-ragu, tetapi dia menyentuh batu ramalan. Musim 2 itu menunjukkan kepadanya sekilas masa depan di mana semua orang, termasuk dia dan kelompoknya, telah diubah menjadi makhluk undead oleh makhluk yang dikenal sebagai Lich King. Lich King melihat Sun Wu, dan dia mulai terbakar. Mimpi itu berakhir, tetapi Sun Wu masih merinding dari apa yang baru saja dia saksikan. Batu ramalan memberikan pengumuman bahwa musim 2 akan dimulai pada tanggal 1 Januari. Ternyata,
Sersan Kim juga telah melihat sesuatu yang serupa ketika dia menggunakan batu ramalan di masa lalu. Su menerima quest eksklusif berbasis tujuan lain yang disebut, siapa masternya dari kematian. Dia perlu merebut sabit malaikat maut, dan sebagai hadiah, dia akan menerima keterampilan gelombang kematian yang baru saja dia saksikan setelah menyentuh batu ramalan. Lokasi sabit malaikat maut akan terungkap kepadanya ketika dia mencapai level 15. Pilihan yang dia buat selama quest ini akan memengaruhi takdirnya. Su khawatir karena musim 2 akan dimulai hanya dalam 2 bulan, dan jika dia gagal, semuanya akan berubah seperti apa yang dia lihat di batu ramalan. Su bertanya tentang lokasi bos daerah ini kepada Sersan Kim, ternyata, monster bos sudah mulai muncul setelah dimulainya musim 1, tetapi seseorang saat itu sedang berurusan dengan vampir. Sersan Kim memiliki informasi tentang satu monster bos, dan itu adalah monster bos yang sama yang Letnan Park ingin Sun Woo bunuh. Sun Woo memberitahu Sersan Kim untuk memberitahu Letnan Park bahwa dia dapat meyakinkan Su untuk membantu mereka menyingkirkan bos, tetapi Su juga menginginkan emas untuk jasanya. Keesokan harinya, Sersan Kim memberitahu Letnan Park bahwa Su siap membantu mereka, tetapi dia menginginkan 100.000 emas untuk jasanya. Letnan Park menjadi marah setelah mendengarnya. Komandan Kompi memberitahu Letnan Park bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki level kekuatan yang sama dengan Su, dan dia juga menyaksikan kekuatannya ketika dia mengalahkan penguasa kekaisaran. Letnan Park memberitahu mereka bahwa mereka masih memiliki sersan kelas 1 Kang, yang cukup kuat. Komandan Kompi memberitahu dia bahwa sersan Kang memang kuat, tetapi pemain di bawah komando Angkatan Darat tidak begitu berguna, sementara Sun Woo memiliki pasukan kerangka yang dapat mengorbankan hidup mereka untuknya kapan saja. Su dapat dengan mudah memusnahkan seluruh batalion hanya dengan kerangka peringkat rendah miliknya. Angkatan Darat menghasilkan sekitar 60.000 emas per hari dengan mengalahkan monster, dan mereka dapat menyewa Su dengan penghasilan emas 2 hari mereka. Monster Boss telah menguasai landasan udara yang merupakan titik strategis bagi militer. Angkatan Darat sebelumnya telah mengirim lusinan pemain, tetapi hanya sersan pertama Kang yang kembali hidup-hidup dari sana. Bepergian melalui udara adalah sarana transportasi yang paling aman jika mereka dapat menghindari getaran. Ditambah, Letnan Park akan dipromosikan jika mereka mengambil kembali kendali atas landasan udara. Letnan Park masih marah, tetapi dia setuju untuk mempekerjakan Sun Woo. Komandan Kompi membayar Su, dan dia memberitahu Su bahwa ia harus mengalahkan monster itu dalam waktu 3 hari. Sersan Kang akan menemani mereka dalam misi ini, dan ia adalah satu-satunya korban yang kembali hidup-hidup dari perburuan bos yang gagal. Sersan Kang sedikit kecewa karena ia akan bekerja sebagai asisten Sun Woo. Sersan Kang bertanya tentang level Su, dan Su memberitahunya bahwa ia berada di level 10. Sersan Kang dan para pemain Angkatan Darat menjadi terkejut, mereka telah membunuh ork tanpa henti, tetapi mereka masih belum mencapai level 10. Su memberitahunya bahwa ia perlu membunuh monster yang lebih kuat dari sekadar ork. Sersan Kang, dengan marah, memberitahunya bahwa bos berada di level yang sama sekali berbeda. Sementara itu, jumlah korban di Kamsu juga meningkat. Spearman Kyongsu mengusulkan bahwa mereka harus membangun kota dengan bantuan para korban ini. Orang-orang dengan keterampilan pendukung akan membantu membangun kota, sementara para pemain dengan kelas petarung akan bertanggung jawab untuk berburu dan mempertahankan kota. Tujuan mereka adalah untuk meningkatkan emas dan kekuatan militer mereka. Orang tua Han Ho memuji Kyongsu atas idenya, tetapi ia memberitahu mereka bahwa itu adalah ide Su sejak awal. Kyongsu merasa dia bukan orang yang bisa diandalkan, karena semua temannya tewas di tangan para vampir akibat keputusannya yang gegabah. Ayah Han Ho mencoba memotivasi dia dan mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki semua kualitas pemimpin sejati. Sementara itu, beberapa kelompok mereka membuat kekacauan di jalan-jalan. Bahkan tidak ada satupun gerombolan yang dapat bertahan melawan mereka, bahkan monster peringkat rendah sekarang takut pada mereka. Kelompok Sun menuju ke dalam sebuah gedung dan mereka menemukan toko Smithy di sana. Toko Smithy memberikan pilihan kepada Su untuk menggabungkan 3 item peringkat legendarisnya menjadi satu dengan harga 100.000 emas. Sun Woo mulai mempersiapkan 3 itemnya untuk kombinasi, tetapi ada peluang 2% kehilangan itemnya. Jadi Jesu mulai berdoa untuk Sun Woo. Sun Woo melanjutkan dengan kombinasi, dan 3 item mulai bergabung. Sun Woo mendapat item peringkat legendaris yang disebut Crystal of Chaos yang memberikan atribut Chaos kepada penggunanya, meningkatkan mana sebesar 500 dan wilayah mana sebesar 250. Item ini juga dapat mencuri mana dan kesehatan sebesar 3% selama serangan simultan. Baik Han Ho dan Ji Suyun memberi selamat kepada Su untuk item barunya. Ji Suyun memeriksa Smithy,
dan ternyata dia juga dapat menggabungkan batu basa apinya dengan pedang Sari. Kombinasi ini membutuhkan 15.000 emas. Dia menggabungkan item-itemnya dan menerima bila pengapian, yang menyebabkan luka bakar setiap kali dia menyerang musuh. Han Ho menjadi marah pada sistem karena tidak ada yang tersedia baginya untuk digabungkan. Mereka kembali ke toko di kompleks mobil untuk membeli lebih banyak item, tetapi toko tersebut telah dihancurkan oleh orang lain. Ada pesan tertulis di dinding yang mengatakan bahwa semua manusia yang menyedihkan akan mati karena zaman spesies baru akan datang. Mereka menyadari bahwa pesan ini ditulis dengan cakar monster. Sunu berpikir bahwa mungkin itu dilakukan oleh jenis monster cerdas baru. Dengan pikiran itu, mereka mulai kembali ke kota. Dalam perjalanan mereka bertemu Sersan Kim yang sedang melakukan misi kelompok dengan prajurit lain. Jika mereka menyelesaikan misi kelompok, komandan mereka menerima hadiah penyelesaian, dan pertahanan serta kekuatan serangan prajurit meningkat sebesar 10% untuk hari berikutnya. Namun, Sersan Kim bertanya-tanya, mereka telah membunuh orc dan goblin untuk waktu yang sangat lama, tetapi mereka terus muncul, seperti mereka merespons dari suatu tempat. Sersan Kim berharap itu tidak akan terjadi, atau penderitaan mereka tidak akan pernah berakhir. Prajurit berpangkat rendah hanya digunakan sebagai pembunuh oleh Angkatan Darat untuk menambang emas, dan mereka bahkan tidak diizinkan menggunakan forum online. Sunu berpikir bahwa Angkatan Darat masih menggunakan aturan lama yang sama. Itulah sebabnya persekutuan jaksa memiliki peluang lebih baik untuk tumbuh di dunia baru ini. Su memberitahu para prajurit untuk beristirahat di kota mereka sendiri karena dekat. Sementara itu, kota itu diserang oleh beruang manusia, dan para penyintas tampaknya tidak dapat mempertahankan posisi mereka melawan mereka. Pada akhirnya, Spearman Kyungu menjadi takut setelah menghadapi beruang manusia. Beruang itu melakukan serangan ayunan, tetapi Kyungu melompati beruang itu dan menebas kedua mata beruang itu dengan satu serangan ayunan. Kyungu senang karena dia menunggu waktu untuk yang lain, tetapi beruang lain cocok untuk menangkapnya. Kyungu akan dihancurkan sampai mati, tetapi dia dengan cepat memotong lengan beruang itu, dan pistol menghabisi beruang itu dengan satu serangan tusukan. Beruang lain akan menyerangnya dari belakang, tetapi Han Ho memblokir serangannya dengan keterampilan tak terkalahkannya. Su tiba di sana dan dia cukup senang karena beruang kuat itu akan menjadi bagian dari pasukannya. Para prajurit menjadi kagum setelah menyaksikan kekuatan Su dengan mata kepala mereka sendiri. Su menerima beruang dan dia mendapatkan sinergi tiran liar karena memiliki lebih dari 4 beruang di kelompoknya. Sinergi ini mengurangi pertahanan musuh sebesar 10% dan meningkatkan pertahanan semua sekutu sebesar 10%. Su memberitahu Sersan Kim untuk memberitahu komandannya bahwa dia siap melawan bos dan merebut kembali landasan udara keesokan paginya. Para penyintas dari serangan beruang terakhir sedang disembuhkan. Han Ho dan Ge Che-yun memberi selamat kepada Spearman Kyungu karena menahan beruang manusia sendirian. Sunu dan Ri juga memujinya. Kang tertentu tiba di sana dan dia mengejek kondisi es. Su tidak senang dengan sikapnya. Su memberitahu mereka bahwa mereka dalam kondisi yang sulit karena mereka diserang oleh beruang manusia tadi malam. Sersan Kang mengatakan kepadanya bahwa dia tahu beruang-beruang itu adalah lawan yang sangat tangguh karena dia mengalahkan salah satu dari mereka di masa lalu. Sersan Kim memberitahu Swu sebelumnya bahwa Sersan Kang memiliki kelas striker bintang 3, dia menggunakan seni bela diri sebagai gantinya. Bahasa Indonesia, senjata, tetapi tidak ada yang tahu tentang apa yang dia pilih selama pemilihan kelas kedua. Sersan Kim memberitahu Sersan kelas 1K bahwa Swu sudah siap dan mereka dapat segera pergi. Sersan K menjadi lebih kesal, dia dengan marah meraih Sersan Kim dan mengatakan kepadanya bahwa dia harus diam karena dia tidak membawa emas yang dibutuhkan dari misi harian. Seseorang mengira prajurit berpangkat rendah ini tidak lebih dari budak angkatan darat. Sersan Kim meledak dalam kemarahan dan dia memberitahu Sersan K bahwa banyak rekannya yang mati karena dia. Sersan Kang mencekiknya dan menyuruhnya untuk diam saja dan terus membawa emas seperti yang seharusnya dia lakukan. Dia lebih lanjut mengatakan kepadanya bahwa pasukannya mati karena ketidakmampuan Sersan Kim dan dia seharusnya tidak memilih kelas yang tidak berguna seperti pandai besi. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia ingin segera pergi dan dia tidak punya waktu untuk sirkus. Sersan Kang dengan marah pergi bersama pasukannya. Sersan Kim juga pergi bersama pasukannya karena mereka perlu mempersiapkan serangan bos Su, dan anggota partainya merasa kasihan pada Sersan Kim, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk membantunya. Sunu dan orang-orang militer tiba di landasan udara, tetapi landasan udara dalam kondisi yang sangat buruk saat ini.
Sersan Kang adalah orang yang pencemburu dan dia belum memberitahu Su informasi berguna apapun tentang bos itu, tetapi Sersan Kim sudah memberitahu Su tentang hal itu. Akhirnya, monster bos troll raksasa muncul di landasan udara, tetapi jauh lebih besar dari yang diharapkan. Sunu Troll akhirnya melihat pesta Sunu dan dia mulai berlari ke arah mereka, tetapi Su menggunakan respons kematian padanya dan zombie-zombinya memegangi kakinya. Troll dengan mudah menyingkirkan mereka semua dalam satu serangan bantingan, dan seluruh tanah mulai bergetar karena serangannya. Sunu meledakkan zombie dan ledakan itu menelan Troll. Setelah asap mereda, Troll tampaknya menderita cedera ringan yang disembuhkan dengan kemampuan regenerasinya. Monster boss ini tidak memiliki kemampuan khusus seperti monster boss yang dihadapi beberapa orang di masa lalu, tetapi kekuatannya sendiri sudah cukup untuk menebusnya. Bos mengeluarkan raungan keras, Hanho dan senjata bersiap karena giliran mereka untuk melawan bos. Sementara itu, di sisi lain, Komandan Kompi memberitahu Letnan Kang bahwa Jaksa Yong bahasa Indonesia, Dungo mendapatkan pengaruh lebih dengan menyerap kelompok kecil penyintas. Komandan Kompi meminta izin Letnan Park untuk menulis posting di forum publik untuk membuat publik tenang, tetapi Letnan Park menghentikannya karena para petinggi berpikir mempercayai sistem ini terlalu banyak akan berbahaya bagi Angkatan Darat. Komandan Kompi agak skeptis tentang keputusan petinggi karena pengaruh permainan di dunia nyata sekarang terlalu besar dan mereka harus bermain sesuai aturannya. Letnan Park adalah orang yang menyedihkan, dan dia memerintahkan pasukannya untuk membunuh Sun Woo setelah monster boss dikalahkan. Sersan pertama Kang menemani Su dan dia akan melakukan eksekusi tepat setelah troll itu dikalahkan. Letnan Park memerintahkan Komandan Kompi untuk pergi ke sana dan mencuri semua emas dan barang berharga dari Su sebelum membunuhnya. Komandan Kompi tidak senang dengan keputusan Letnan Park, tetapi dia tidak punya pilihan lain selain mengikuti perintah atasannya. Sementara itu, di medan perang, Hanho menyerap semua kerusakan dari bos dengan keterampilan tak terkalahkannya. Hanho sedikit kecewa dengan bos karena serangannya bahkan tidak menggelitiknya sedikit pun. Bos sedikit lelah setelah semua serangannya, dan Jae-yun melompat ke arahnya dari belakang. Dia berhasil menusuk bagian belakang bos, lalu melompat menjauh dari bos setelah membiarkan pedangnya tertancap di tubuhnya. Ada tali tak terkalahkan yang melekat pada pedangnya. Hanho mulai berputar di sekitar bos dengan tali. Sersan pertama Kang kagum karena dia pikir teman-teman Su hanyalah orang-orang bodoh yang tidak berguna dan mereka menggunakannya untuk naik level. Mereka berdua dapat dengan mudah menghadapi bos tanpa menderita luka besar. Kemampuan Han yang tak terkalahkan akan segera mendingin, tetapi Sersan Kim punya persediaan goblin baru untuknya. Hanho membunuh para goblin dengan melemparkan pisau, dan medan kekuatannya aktif kembali. Akhirnya, Hanho mampu mengikat bos dengan tali tak terkalahkan, dan monster bos jatuh ke tanah. Sekarang giliran Su untuk menghadapi bos. Kepala di salah satu antek Su memberinya pedang tak bertuan ksatria naga dan dia mulai menyerang bos dengan antek-anteknya. Semuanya mulai memukul dan menusuk bos. Salah satu kerangka ork meninju bos dari belakang. Bos monster memakan kerangka ork, tetapi ada banyak mayat di dalam tas kerangka dan Sunu meledakkannya, yang menghasilkan ledakan besar di dalam mulutnya. Sunu berjalan ke arah bos dan dia menusuk kepala bos dengan pedang tanpa tuan, yang mengakibatkan kematiannya. Dia menerima 220.000 emas untuk mengalahkan bos, dan levelnya telah naik hingga 11. Semua statistiknya telah meningkat 2, dan dia menerima peti item khusus. Membunuh monster boss dengan pedang tanpa tuan mengurangi waktu penetasan telur sebanyak 98 hari, dan sekarang tersisa 4.850 hari hingga telur menetas. Su memilih kartu senjata tulang besar sebagai keterampilan naik levelnya, dan sekarang dia dapat membuat lebih banyak variasi senjata dengan tulang. Pertama, Sersan K kagum dengan kaki Su, tetapi sekarang dia harus menyingkirkannya. Sersan K agak ragu-ragu, tetapi Su mengatakan kepadanya bahwa dia agak terlambat untuk serangan mendadak, yang berarti dia tahu segalanya dari awal. Sersan Kang menyerangnya dengan keterampilan pukulan magnumnya yang menghasilkan ledakan besar. Tetapi Sunu menggunakan perisai baru tulang untuk memblokir serangannya. Serangan kejutan mereka gagal, jadi Sersan Kang memerintahkan para prajurit untuk menyerang antek-antek Su, sementara dia mengurus mereka. Dia mulai menyerang langsung ke arah Su. Dia menghancurkan perisai tulang Su dengan satu pukulan magnum. Sui mencoba menyerangnya dengan pedang tanpa tuan, tetapi Sersan Kang menendangnya keluar dari tangannya. Dia menjadi lebih sombong, tetapi Su sedikit menebas wajahnya dengan belati tulang yang baru saja dia buat dari baju besi tulangnya. Sersan Kang masih yakin bahwa dia bisa menang, tetapi dia menyadari bahwa dia dikelilingi oleh semua kerangka mati yang baru saja dia padukan. Su menciptakan tombak dengan tulang-tulang itu yang menembus Sersan Kang.
Dia meminta bantuan prajuritnya, tetapi mereka sudah bersekongkol dengan Su. Sersan Kim mendatanginya dan mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak akan lagi dibantai untuk orang-orang yang delusi seperti Sersan pertama. Komandan Kompi King tiba di sana, dan dia memberitahu mereka bahwa mereka membuat kesalahan dan mereka tidak dapat bertahan hidup di dunia yang kejam ini tanpa Komandan Kompi. Angkatan Darat mulai melemparkan ancaman kepada para prajurit, sementara itu, Sersan pertama keluar dari tombak, tetapi di akhirnya Komandan Kompi yang tersentak mencoba menghentikannya. Namun, dia menggunakan suntikan misterius pada dirinya sendiri. Setelah menerima suntikan itu, massa tubuhnya mulai meningkat. Itu adalah obat yang mengubah manusia menjadi binatang buas yang tidak terkendali. Sersan K membunuh Komandan Kompi terlebih dahulu. Dia telah sepenuhnya berubah menjadi binatang buas tipe harimau. Baik Jisuyun dan harimau mulai maju ke arah satu sama lain. Dia melakukan serangan frontal, tetapi Jun berhasil menghindarinya dengan keterampilan indera tertinggi. Dia melompat ke arahnya untuk menyerangnya dengan pedang pengapiannya dan dia berhasil menusuk salah satu cakarnya, tetapi pedangnya tersangkut di dalam tangannya dan dia melemparkannya dengan satu pukulan. Su mengaktifkan sinergi cebusnya, yang memberikan banyak buff kepada antek-anteknya jika mereka bertarung melawan satu musuh. Su benar-benar kesal dan dia bertekad untuk menghabisinya di sini. Serigala dan beruangnya dengan mudah berhasil mengalahkan harimau kita dengan jumlah mereka yang besar. Sementara itu, di sisi lain, seorang prajurit melaporkan kepada komandan batalion bahwa pasukan mereka kembali. Sersan Kim tiba di sana, dan komandan batalion Pak bertanya tentang misi mereka. Sersan Kim melaporkan bahwa mereka telah mengalahkan bos. Komandan Balan senang, tetapi dia bertanya tentang Komandan Kompi dan Sersan Kang. Sersan Kim menjawab bahwa mereka berdua sudah mati dan tiba di sana. Dia di sini untuk berbicara tentang misi di mana Sersan Kang mencoba membunuhnya. Sersan Kim tiba di markas utama mereka dengan Su dan antek-anteknya. Para prajurit menjadi takut setelah melihat kerangka. Sersan Kim memberitahu teman-temannya bahwa mereka akan segera bebas. Su bergegas masuk ke dalam gedung. Dia melempar Letnan Park ke dalam kantor komandan mereka. Komandan kecewa dengan Letnan Park karena dia gagal menghentikan pemberontakan. Su berpikir komandan ini menyedihkan karena dia mendorong pasukannya ke kematian. Komandan memberitahu mereka bahwa mereka hanya bertahan sampai titik ini karena mereka mengikuti aturan militer. Su mengatakan kepadanya bahwa dia menyedihkan, dan dia memaksa pasukannya untuk berperang untuknya dan mereka sedang gelisah sekarang. Komandan mengatakan kepadanya bahwa pada hari pertama kiamat ini, mereka berjuang keras melawan monster dan banyak prajurit mengorbankan nyawa mereka dalam prosesnya. Mereka diberikan efek sinergi tersembunyi untuk berjuang keras sebagai sebuah kelompok. Efek sinergi ini memberikan komandan dengan kelas komandan. Komandan dapat memerintahkan apapun dari pasukannya, dan jika mereka tidak mematuhinya, mereka akan menerima hukuman dalam bentuk pembatasan pada semua statistik mereka. Pasukannya diberikan kues kelompok pada pukul 6 pagi setiap hari dan mereka menerima sejumlah kecil buff setelah menyelesaikan kues. Jika seorang prajurit tidak patuh atau meninggalkan area tersebut, ia akan dicap sebagai pembelot, dan semua monster di sekitarnya akan mulai memburu prajurit itu. Su mengatakan kepadanya selama ini ia mengirim prajuritnya ke kematian mereka. Dunia saat ini seperti permainan bertahan hidup dan semua manusia hanyalah kolam catur di papan pencipta permainan ini. Sunu langsung ke intinya dan bertanya tentang mengapa ia memerintahkan pasukannya untuk membunuhnya. Komandan mengatakan kepadanya bahwa ia adalah duri di sisinya dan ia tidak bisa membiarkan kelompok R seperti miliknya berkembang di dunia ini dan menggulingkan pemerintah. Komandan terus menuduhnya atas banyak hal, tetapi Su menyadari bahwa komandan itu bahkan tidak berusaha berbasa-basi agar tidak menyinggung Su dan mungkin komandan itu berpikir ia dapat mengurus Su dengan busur silang kecilnya. Sunu mengatakan kepadanya untuk melepaskan para prajurit dari Shi dan tangan lebih dari semua emasnya kepadanya. Jika dia melakukan itu, Su akan meninggalkan daerah ini satu musim pertama berakhir. Komandan menjadi kesal dan dia memberitahu Su bahwa semua prajurit emas milik militer. Su meluruskan catatan dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak di sini untuk membuat kesepakatan. Baik, komandan harus menyerahkan semuanya sendiri atau Su akan mengambilnya setelah membunuhnya. Komandan menjadi takut dan dia setuju dengan persyaratan Su. Komandan menyerahkan 45.000 emas kepada Sun Wu, tetapi Su berpikir itu terlalu sedikit. Sun Wu bertanya tentang sumpah binatang buas dari komandan, tetapi dia menolak untuk memberitahunya karena itu bukan bagian dari kesepakatan mereka. Su memerasnya dengan mengatakan bahwa dia tidak akan pergi setelah tahap pertama berakhir. Komandan mengatakan kepadanya bahwa dia membeli botol-botol dari pedagang keliling,
dan mereka tidak pernah memberitahunya lokasi utama mereka. Dia juga memberitahu komandan bahwa orang-orang yang tidak berdaya dan menyedihkan membeli barang-barang dari toko-toko Rowlet. Su ingat bahwa slogan yang sama ini tertulis di dinding toko yang hancur dan dia pikir mereka bertanggung jawab untuk menghancurkan toko. Su mulai pergi dengan antek-anteknya, tetapi komandan mencoba menyerangnya dari belakang. Dengan busur silangnya, prajurit menyerbu masuk dengan busur silang dan dia menembaki Su, tetapi dia berhasil memblokirnya dengan perisai tulangnya. Su sudah cukup, dan dia melemparkan pecahan tombak tulang ke arah mereka, yang menyebabkan kematian mereka. Sunu menerima 14.000 emas karena membunuh mereka berdua. Seorang antek mencoba untuk pergi ke komandan, tetapi dia menyuruhnya untuk berhenti, atau dia akan meledakkan bom. Bom ini disebut abis konsentrat, dan dia mendapatkannya dari pedagang keliling. Su menjadi senang dan memintanya untuk menggunakan abis konsentrat padanya, karena itu adalah keterampilan yang sama yang digunakan Arksaman untuk melawannya di sekolah harimau langka. Itu menghancurkan jendela, dan dia menghancurkan tangan komandan. Su menyuruhnya untuk mengirimkan salamnya kepada Raja Vampir di neraka, dan kita harimau memenggal kepala komandan dengan satu serangan. Su menerima 6.000 emas karena membunuh pemain level 3. Dia pikir komandan itu pecundang yang menyedihkan karena dia masih di level 3. Komandan hanya memiliki sedikit emas tersisa karena dia menghabiskan semua sumber daya mereka untuk membeli sesuatu yang lain. Kita harimau membuka loker, dan di sana banyak produk di dalamnya yang dibeli komandan dari pedagang kaki lima. Deskripsi botol Werebis mengatakan bahwa botol itu awalnya dibuat oleh pemain tak dikenal dengan merebus manusia yang baru saja berubah menjadi Werebis. Menyuntikkan botol ini ke otot akan mengubah pemain menjadi Werebis selama 20 menit. Sementara itu, di luar, Jisoo Yun disembuhkan oleh skill penyembuhan baru Hano. Mereka menggunakan skill Hano alih-alih ramuan, karena mereka memberikannya kepada prajurit yang terluka, dan Hano perlu meningkatkan level skill penyembuhannya. Hano sedikit terluka karena bahkan minion Su memandang rendah dirinya, tetapi Ri mendatanginya dan menepuknya, yang memberinya keberanian. Sunu keluar dan bertanya tentang luka Jun, dia mengatakan kepadanya bahwa dia baik-baik saja, dan dia bergegas ke Were Tiger karena dia pikir kelasnya dapat dengan mudah menandingi Were Tiger. Dia mengatakan kepadanya bahwa tidak apa-apa, karena ada banyak monster lain yang dapat dia bunuh dengan mudah dengan skillnya sendiri. Sonu senang bahwa Hano mempelajari skill penyembuhan, karena sebentar lagi mereka harus menghadapi pasukan mayat hidup Raja Lik, dan kelas pendeta adalah penangkal yang sempurna untuk kelas undead. Hano bahkan suatu hari bisa mengalahkan Sun Wu jika dia memanfaatkan kelasnya dengan baik. Hano bertanya tentang jubah baru Su yang tampak keren. Su mengatakan kepadanya bahwa dia menerimanya dari peti yang dia dapatkan setelah membunuh troll. Itu adalah mantel legendaris yang disebut jubah Raja Bayangan. Itu mengurangi kerusakan sebesar 10% dan memungkinkan pemakainya untuk tetap tersembunyi dalam bayang-bayang sampai dia menyerang musuh atau seseorang menggunakan keterampilan deteksi untuk menangkapnya. Hano menjadi patah semangat karena dia tidak pernah menerima item peringkat legendaris. Sersan Kim memberitahu Su bahwa beberapa prajurit memutuskan untuk berangkat mencari keluarga mereka, sementara yang lainnya pergi ke kota. Su juga ada beberapa yang menolak untuk bekerja sama sampai akhir, dan mereka akan berjuang sendiri. Sekarang, Su menyuruh mereka untuk kembali ke kota. Sun perlu terus meningkatkan level, karena hanya ada 3 hari tersisa hingga akhir tahap 1. Kembali ke kota, semua orang sibuk meningkatkan level dan menyerbu ruang bawah tanah. Sementara itu, Su naik level ke-12 setelah mengalahkan Kam Orc, tetapi kemajuan levelnya melambat karena dia hanya menghadapi monster yang lebih lemah. Su memilih kartu kekuatan sebagai opsi naik levelnya, dan kekuatannya meningkat 3, dan sekarang total kekuatannya adalah 13, tetapi itu masih belum cukup. Dia perlu naik level ke-15 sesegera mungkin dan memperoleh Grim Reaper Skite. Pemberitahuan baru muncul yang memberitahu para pemain bahwa bab pertama dari cerita utama telah berakhir. Bonus acara emas ganda juga tidak berlaku sekarang, ditambah pembatasan perjalanan antara area yang berbeda juga telah dicabut. Panduan awal cerita utama muncul, itu memberi selamat kepada pemain karena bertahan hidup hingga bab 2. Sistem selanjutnya memberitahu mereka bahwa mereka akan segera mengetahui tujuan dari permainan ini, dan sekarang para penyintas perlu membangun kekuatan mereka untuk menghadapi dunia baru ini. 3 warning lagi muncul yang memberitahu mereka bahwa acara ini akan berlangsung selama 20 hari. Monster bos penyerbuan akan muncul di seluruh dunia yang akan memberikan penghargaan utama, dan bos penyerbuan ini dapat menyerang zona aman. Juga, warning terakhir mengatakan bahwa tanda-tanda malaikat atau topi iblis dijadwalkan untuk pembaruan selanjutnya.
Pemain dapat mulai mencari jejak kedua spesies yang tersebar di seluruh dunia. Sunu menyadari bahwa ada dua hal penting dalam pembaruan baru ini. Pertama adalah penyerbuan bos, dan yang kedua adalah iblis atau malaikat, tetapi dia tidak memiliki informasi tentang mereka. Hanho memberitahu Eswu tentang sesuatu yang besar di aplikasi seluler. Ternyata mereka menerbitkan peringkat untuk server Korea. Sunu berada di tempat ketiga di seluruh server Korea. Es terpesona oleh pria di posisi pertama, karena dia telah membunuh monster tanpa henti, tetapi dia masih di level 12. Dia pikir mungkin pria di peringkat 1 adalah gamer hardcore. Jesu menyadari sesuatu yang aneh tentang pemain tempat keempat dan kelima. Dilihat dari nama ide mereka, mereka berdua termasuk dalam kelompok yang sama, tetapi mereka masih berada di 5 besar bersama. Hano memberitahu Eswu untuk memeriksa forum online. Ternyata, Jaksa Yongdumo ingin bertemu dengannya, dan dia membuat postingan publik tentang itu. Dia ingin meminta pertemuan resmi dengan Eswu. Dia memiliki komunitas bertahan hidup terbesar di Korea dengan 500 pemain yang bekerja di bawahnya. Tujuan mereka adalah untuk mengatasi krisis ini dan mengungkapkan kebenaran di balik permainan ini. Jaksa telah mendengar banyak hal baik tentang Sunu, dan dia ingin dia bergabung dengan guildnya. Jaksa akan datang sendiri jika Su setuju untuk bertemu dengannya. Su yakin bahwa jaksa ini menginginkan sesuatu yang berbeda darinya yang tidak dia tunjukkan kepada orang lain. Sekarang, Su memiliki satu hal lagi untuk dikhawatirkan. Sementara itu, di sisi lain, jaksa dan anggota guildnya membakar beberapa monster. Salah satu pemainnya memberitahunya bahwa pembatasan perjalanan telah dicabut, dan ini adalah kesempatan yang sempurna untuk memperluas wilayah mereka. Seorang hunter wanita menghentikannya karena ada bos penyerbuan iblis dan malaikat di luar, dan mereka pertama-tama membutuhkan informasi tentang mereka. Jaksa memberitahu mereka bahwa misi mereka adalah untuk membunuh monster dan menyelamatkan orang-orang yang mereka butuhkan untuk mencegah pemusnahan krisis mereka. Para pemain menjadi termotivasi setelah mendengarnya. Pemain wanita mencoba melacak pemain nomor 1 sehingga mereka dapat merekrutnya, tetapi tidak ada jejaknya dimanapun. Itulah mengapa dia membuat postingan itu untuk merekrut Eswu yang berada di tempat ketiga. Mereka membutuhkan pemain bereputasi baik seperti Eswu untuk meningkatkan kekuatan mereka, karena dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang egois dan korup. Para penyintas memuji Sunu tanpa henti di forum online, dan dia menjadi lebih populer daripada jaksa. Jaksa perlu menemuinya secepat mungkin dan memastikan bahwa dia tidak menjadi ancaman bagi masa depan mereka. Pemain wanita memberitahu jaksa bahwa Sunu membalas postingan mereka, dan dia siap untuk bertemu jaksa. Penuntut jaksa memberitahu pemainnya untuk bersiap-siap untuk melakukan perjalanan ke Benteng Hong di Suan keesokan paginya. Beberapa memberitahu teman-temannya bahwa dia perlu bertemu jaksa untuk berbagi beberapa informasi penting, dan dia ingin tahu tentang tips untuk naik level dengan cepat, atau mereka akan dibunuh oleh Lik di masa depan. Kelompok pengendara motor Tung tiba di sana, dan dia memberitahu Eswu bahwa mereka diserang oleh beberapa orang aneh yang membawa temannya, Yongsik, bersama mereka. Mereka mencari sesuatu yang disebut rusa emas, tetapi begitu mereka tahu kelompok Tessen tidak tahu apa-apa tentang rusa emas, mereka mulai menyerang mereka. Jae-yun berpikir bahwa mereka hanya sekelompok penjahat dari daerah lain, tetapi segera mereka akan mengetahui tentang kota mereka setelah mereka menyelidiki Yongsik. Su meminta Tong untuk membawanya ke bandit-bandit itu, sementara para bandit memukuli Yesik, tetapi dia tidak memberikan informasi apapun kepada mereka. Dia tahu mereka akan menghabisinya jika dia memberitahu mereka informasi tentang kota mereka. Satu pemain akan membunuhnya, tetapi beberapa kelompok tiba di sana tepat waktu. Bandit menanyakan pertanyaan yang sama tentang rusa emas, tetapi seseorang mengatakan kepadanya bahwa dia tidak tahu tentang apa-apa yang berhubungan dengan Golden Deer. Bandit adalah orang mesum, jadi dia meminta mereka untuk menyerahkan Jae-yun kepada mereka. Jun tersentak, dan dia ingin membunuhnya. Bandit bergegas ke arahnya. Dia menggunakan skill dengan senjatanya, tetapi Jae-yun menghindar. Dia terus mengayunkan senjatanya ke arahnya, tetapi dia dengan mudah menghindari semua serangannya. Akhirnya, dia memutuskan bahwa itu sudah cukup, dan dia memotong salah satu lengan bandit handman-nya. Melemparkan bola api ke Jiu, tetapi dia dengan mudah berhasil menangkisnya. Jizu bergegas ke arah mereka dengan pedangnya, dan dia membakar mereka hidup-hidup dengan skillnya. Dua bandit lagi dipaku oleh belati Hano. Salah satu bandit menyandera Yongsik, dan dia mengancam mereka untuk mundur. Su muncul dari belakangnya, dan dia menghabisinya dengan belatinya. Beberapa bandit berhasil melarikan diri tepat waktu dengan sepeda motor mereka. Tessen bertanya kepada Sik apakah dia mengetahui sesuatu tentang rusa emas dari para bandit,
dan dia menjawab bahwa itu memberi pemain beberapa item epik. Segera, Yesus melihat rusa emas di dekat mereka. Sebuah kues tersembunyi muncul, dan sekarang mereka harus menangkap rusa emas untuk mendapatkan salah satu tiket ke panggung tersembunyi. Samu menggunakan tekniknya tepat di bawah rusa emas, dan zombie-zombinya mulai bermunculan dari sana. Rusa emas berhasil melarikan diri dari mereka. S mengirim manusia serigalanya mengejar rusa itu. Mereka mengejar rusa itu ke sebuah gang, tetapi jalan mereka tampaknya sudah diblokir oleh manusia serigala. Manusia serigala menjadi takut setelah menonton pesta Su dan mulai melarikan diri dari mereka. Rusa emas itu dengan mudah dihancurkan oleh serigala. Rel Su menerima sebagian tiket ke panggung tersembunyi, tetapi Su khawatir tentang sesuatu, karena semua manusia serigala secara naluriah menyerang mangsanya, sementara yang ini menggunakan kepalanya dan melarikan diri. Dia khawatir tentang hal itu, tetapi mereka harus kembali ke kota untuk pertemuan mereka. Sementara itu, di kota, semua orang senang karena mereka akan menemui jaksa yang cukup terkenal di forum online. Su cukup terkesan karena jaksa berhasil sejauh ini menggunakan helikopter tanpa khawatir tentang Weaver. Songwo dan jaksa bertemu satu sama lain untuk pertama kalinya, jaksa memperkenalkan dirinya sebagai Zhong Qinche. Seongwo memperhatikan bahwa orang-orang di kotanya melihat jaksa untuk pertama kalinya, tetapi mereka bertindak terlalu terpesona olehnya, mereka bertindak dengan cara yang sama seperti vampir yang lebih rendah bertindak terhadap raja vampir mereka. Bahkan mata Hanho berbinar setelah bertemu jaksa. Seongwo membawanya ke kantornya, jaksa mengatakan kepadanya bahwa orang-orang di kotanya sangat aneh. Jaksa yang bersemangat lebih lanjut menjelaskan bahwa mereka tidak melakukannya dengan baik karena para penyintas berbondong-bondong ke Yongdongpo, dan jumlah total orang di Yongdongpo telah melebihi 30.000. Seongwo berpikir bahwa memiliki lebih banyak orang harus membuat guildnya lebih kuat, tetapi jaksa mengatakan kepadanya bahwa itu tidak terjadi karena sebagian besar penyintas adalah anak-anak atau orang tua yang tidak dapat pergi ke ladang untuk berburu. Itulah sebabnya dia membutuhkan orang-orang kuat seperti Seongwo untuk bergabung dengan guildnya. Seongwo cukup mampu karena dia berhasil mencapai 5 teratas dalam peringkat, yang merupakan tugas yang sulit tersendiri. Ketika permainan dimulai, orang tuanya dibunuh oleh monster, dia entah bagaimana berhasil keluar hidup-hidup karena kekuatannya. Jaksa membenci permainan ini, dan dia ingin membalas dendam pada entitas yang menciptakannya, itulah mengapa dia ingin Seongwo bergabung dengannya, karena dia menginginkan orang-orang yang dapat diandalkan dengan reputasi baik seperti dia. Ada juga hal lain yang membuatnya secara pribadi datang ke Seongwo. Jaksa menunjukkan kepadanya batu nubuat lain, dan dia meminta Seongwo untuk menyentuhnya. Setelah Seongwo menyentuhnya, dia diperlihatkan akhir buruk lainnya untuk server Korea. Akhir ini menunjukkan sekilas masa depan Pulau Yoido, beberapa akar mulai tumbuh dari tanah dan mereka berubah menjadi pohon dunia yang besar. Akarnya mulai menemukan dan membunuh pemain di sekitar area tersebut. Pemberitahuan batu nubuat memberitahunya bahwa tragedi ini akan terjadi jika mereka gagal menghentikan, yang jatuh, yang akan menanam benih pohon dunia di area tertentu dan menyebabkannya bermutasi dengan menawarkan pengorbanan manusia. Jaksa mengatakan kepadanya bahwa mereka perlu bekerja sama untuk menghentikan tragedi ini terjadi. Dia selanjutnya memberitahunya bahwa pohon dunia telah menanam akarnya di Pulau Yoido. Dan kebetulan ada serangan bos di sana. Jaksa menjadi bersemangat dan dia memberitahu Seongwo bahwa mereka perlu menyerang bos sesegera mungkin. Seongwo juga setuju dengannya, karena nasib dunia mereka dipertaruhkan. Tetapi dia ragu untuk berbagi informasi tentang Lee King karena tragedi itu hanya akan terjadi jika Seongwo gagal mendapatkan sabit Grim Reaper, atau mungkin jaksa akan membunuhnya karena mengira itu akan membatalkan quest eksklusif. Seongwo setuju untuk bekerja sama dengannya, tetapi dia tidak akan bergabung dengan guildnya. Mereka akan membentuk aliansi sementara, dan hadiah dari raid akan dibagi rata di antara mereka. Mereka berunding dengan kondisi ini, tetapi Hanho menerobos masuk ke ruangan dan memberitahu mereka bahwa sekelompok rider sedang menuju kota mereka. Jaksa mengatakan kepadanya bahwa itu adalah kesempatan bagus untuk memamerkan kecakapan bertarung guild mereka. Rider semakin dekat, dan jaksa sudah tahu tentang kelas Seongwo. Dia memberitahunya bahwa dia memiliki kelas komandan tentara salib, dia dapat menerima sinergi yang kuat dengan menunjuk tentara salib dan membentuk Ordo Ksatria. Salah satu antek rider muncul di pesta Seongwo, dan dia memberitahu pemimpinnya bahwa mereka membunuh anak buahnya. Pemimpin rider memberitahu mereka bahwa di awalnya mencari rusa emas, tetapi sekarang dia akan mendapatkan banyak emas dan sumber daya setelah membantai seluruh kota. Jaksa hanya perlu sekali pandang untuk tahu bahwa rider ini terbiasa membunuh orang. Dia memerintahkan tim Crusaders-nya untuk menyerang musuh.
Pemimpin Rider memerintahkan untuk menembak jatuh Crusaders dengan serangan jarak jauh, skill es dan bola api menghantam mereka, tetapi jaksa membentuk perisai yang berhasil menyerap semua serangan itu. Pemimpin Rider lalu menyuruh antek-anteknya untuk bertarung jarak dekat. Seorang Rider mencoba memukul Crusader dengan labirin besi, tetapi dia dipotong menjadi dua. Crusaders berhasil menjaga Rider di teluk. Para perampok mencoba menghancurkan formasi Crusader dengan dua truk, tetapi jaksa menggunakan skill tombak silangnya dan melenyapkan keduanya. Seongwo terkesan, jaksa baru saja menghancurkan dua truk dengan satu serangan. Rider didorong mundur oleh Crusaders, tetapi pemimpin mereka melemparkan kapak legendaris yang menghasilkan kerusakan besar. Kapak itu disebut Vortex, dan diklaim tidak ada baju zirah yang bisa menahannya. Jaksa menyebut senjatanya hanya mainan, dia menghadapi pemimpin Rider. Setelah lemparan kapak, terjadi ledakan besar, tetapi saat asap mereda, jaksa berdiri di atas pecahan bila itu. Pemain wanita di bawah jaksa menjelaskan bahwa jaksa mendapat peningkatan pertahanan tergantung pada jumlah ksatria di kelompoknya, bahkan mungkin pertahanan tertinggi di dunia. Tapi Seongwo dan Jisun skeptis, karena mereka pikir Hanho memiliki pertahanan tertinggi. Jaksa lalu menggunakan skill Crusader Splendor yang menyembuhkan unitnya dan memberi mereka buff sebesar jumlah kerusakan yang dia serap. Ksatria-ksatria itu terbuff dan mulai menyerbu Rider, tetapi pemimpin Rider belum selesai. Sementara itu, warga kota bersembunyi. Ayah Hanho dan Kyungso penasaran ingin tahu seperti apa rupa Liberation Guild. Mereka keluar mengintip, tetapi kondisi Crusader tidak baik, semua pingsan karena gas beracun. Pemimpin Rider memberitahu bahwa dia membeli konsentrat abis dari penjual keliling. Jaksa ingin menunjukkan kekuatan sejati Liberation Guild, dia bersiap menggunakan teknik rahasia. Namun, Seongwo memintanya untuk mundur karena sekarang gilirannya menunjukkan kekuatan yang baru ia dapat dari konsentrat abis. Pemimpin Rider melemparkan botol konsentrat abis ke arah Seongwo, tapi kekuatannya meningkat karena menyerap esensi itu. Seongwo menyadari bahwa ini adalah bentuk lebih rendah dari skill orc saman. Salah satu bandit melepas topengnya, mengira racunnya gagal, tapi langsung pingsan. Seongwo mengaktifkan Dit Response di tengah formasi bandit, dan mereka ketakutan karena tahu sedang melawan Necromancer peringkat 3 Korea. Antek-antek Seongwo mulai membantai bandit. Ayah Hanho dan Kyungso bersorak senang melihat Havok dihancurkan. Ibu Hanho datang, membuat mereka kaget dan berteriak. Pemimpin bandit melihat ini dan menyuruh bawahannya menyandera mereka. Tapi Jisuyun menghalangi, dia mencambuk mereka dengan keahliannya, membuat pemimpin Rider sadar bahwa dia sudah terlambat. Dia ditikam dari belakang oleh Seongwo. Seongwo menerima separuh tiket rusa emas lainnya, misinya selesai. Notifikasi lain muncul, memberitahunya untuk bersiap karena akan diteleportasi ke panggung tersembunyi. Jaksa penasaran dan mencoba masuk, tetapi sistem menolaknya karena dia tidak punya tiket. Salah satu bawahannya berkata bahwa Seongwo mungkin lebih kuat dari jaksa, tetapi jaksa melarang menyebarkan rumor itu. Sepertinya dia cemburu. Jaksa bertanya pada Jisuyun tentang gerbang, tetapi dia menolak memberitahunya. Jaksa menggunakan skill pasif aura pahlawan perang, sampai saat ini, skill ini menciptakan aura yang menanamkan perasaan suka dan hormat padanya, terutama efektif untuk pemain level rendah. Itu juga dapat memengaruhi pemain level tinggi jika mereka dalam keadaan cemas. Jisuyun tidak terpengaruh oleh keterampilan ini, di sisi lain, Hanho yang bodoh benar-benar terpengaruh olehnya dan dia akan memberitahu jaksa tentang kejadian itu, tetapi Jisoo menutup mulutnya. Jaksa memberitahu mereka bahwa dia ingin menanyakan tentang gerbang itu karena dia khawatir akan keselamatan Seongwo. Kata-kata ini keluar dalam keadaan cemas, dan dia membocorkan bahwa gerbang ini mengarah ke panggung tersembunyi. Jaksa berterima kasih padanya, dan dia mengatakan bahwa mereka tidak perlu khawatir tentang Seongwo karena dia adalah salah satu pemain peringkat teratas. Dia selanjutnya memberitahu Jisoo bahwa keterampilannya dengan pedang berada di level lain dan dia ingin dia menjadi bagian dari Liberation Guild, tetapi Jisoo langsung menolak tawarannya. Hanho siap untuk bergabung dengan mereka, tetapi Jisoo menyeretnya pergi. Jaksa cukup terkesan karena sebagian besar orang yang ditemuinya sebelumnya mudah terpengaruh oleh keahliannya. Di sisi lain, di dalam gerbang, Seongwo tiba di panggung tersembunyi. Sebuah pemberitahuan muncul yang memberitahunya bahwa dia akan menerima penghargaan khusus untuk menyelesaikan panggung, bahkan jika dia gagal, dia akan dipindahkan kembali ke lokasi asalnya, dan jika dia mati, dia tetap akan dipindahkan ke dunia nyata. Beberapa goblin berwarna emas mulai mengelilingi Seongwo. Para goblin ini cukup sombong dan mereka pikir Seongwo adalah mangsanya. Seongwo hanya dengan variasi panggilan memerintahkan antek-anteknya untuk menyingkirkan hama-hama rendah ini. Sementara itu, di luar gerbang,
Liberation Guild merawat anggota mereka yang terluka. Ramuan penyembuhan normal tidak efektif, jadi mereka harus menggunakan penawar, yang membuktikan bahwa itu adalah kutukan debuff tingkat rendah tetapi tidak dapat disembuhkan dengan penawar. Jaksa masih bertanya-tanya mengapa kutukan yang begitu kuat tidak berpengaruh pada Songwo. Seorang pria berkacamata di guild memiliki keterampilan pengintai bintang 3 dan dia memberitahu Jaksa bahwa Songwo telah dibuff oleh kutukan selama pertarungan. Seorang pemain wanita memberitahu Jaksa bahwa dia akan menulis kontrak untuk aliansi mereka sendiri yang akan lebih menguntungkan bagi mereka. Jaksa mengizinkannya untuk menulis kontrak, tetapi mengingatkannya bahwa dia tidak boleh melakukan apapun yang dapat membuat Songwo menentang mereka. Jaksa bertanya-tanya kenapa setiap orang yang pertama kali menyentuh batu ramalan menjadi takut setelah menyaksikan sekilas akhir dunia, tetapi Songwo tampaknya tidak terguncang oleh hal itu. Dia menugaskan pemain wanita untuk mencari tahu apakah ada yang pernah bersentuhan dengan batu ramalan sebelumnya. Sementara itu, antek-antek Songwo menghancurkan Havok di dalam ruang bawah tanah rahasia. Dia membangkitkan beberapa ork emas dan menyadari bahwa monster-monster ini sedikit lebih kuat daripada yang ada di dunia manusia, tetapi itu tidak menimbulkan ancaman bagi Songwo, dan dia menikmati perburuan ini. Di dalam ruang bawah tanah, dia tidak memiliki siapapun untuk dilindungi, sehingga dia bisa bertarung sepenuhnya tanpa khawatir. Dia juga berpikir bahwa dia adalah pasukan satu orang dan dia tidak membutuhkan rekan satu tim. Ekspresinya mulai berubah, tetapi dia kembali normal setelah mendengar seseorang memanggil namanya. Tidak ada seorang pun di sekitar, tetapi dia berpikir dia harus keluar dari sini secepatnya atau dia akan kehilangan akal sehatnya. Dia bergerak lebih jauh ke dalam ruang bawah tanah dan akhirnya tiba di lokasi di mana dia memiliki dua pilihan, dia bisa pergi untuk harta yang lebih besar atau yang lebih kecil dengan bahaya yang lebih sedikit. Songwo cukup percaya diri pada titik ini dan dia memilih yang lebih besar. Songwo mencapai peti harta karun, tetapi dia skeptis karena tidak ada yang mencoba menghentikannya. Dia memerintahkan antek-anteknya untuk menyerang peti harta karun. Setelah diserang, peti harta karun berubah menjadi monster bos peniru. Gigi peniru sangat kuat dan serangannya dapat memberikan sejumlah besar kerusakan. Songwo berpikir bahwa mobilitasnya pasti rendah karena tidak memiliki kaki atau lengan. Dia memerintahkan manusia, serigala dan zombie untuk menyerangnya, tetapi monster bos dengan mudah mendorong mereka kembali, dan seseorang terjebak dalam dampaknya. Songwo mulai batuk darah. Peniru menjadi lebih aktif setelah mencium darah dan dia mulai mengejar Songwo. Pada titik ini, Songwo menyadari bahwa dia benar-benar mengacau kali ini dan dia seharusnya tidak menganggap enteng monster boss. Dia juga merindukan rekan satu timnya karena dia selalu ekstra hati-hati ketika mereka berada di sekitar. Peniru akan menggigit Songwo, tetapi antek-anteknya entah bagaimana berhasil menahannya. Songwo mengaktifkan Death Response di dalam mulut peniru, dan zombie-zombinya mulai menyerbu ke dalam mulutnya. Songwo mundur, dan antek-anteknya mendekati mulut peniru dengan seluruh berat badan mereka. Dia meledakkan zombie-zombie itu, dan bahkan antek-anteknya terlempar ke belakang oleh dampak ledakan. Setelah asapnya mereda, Songwo menerima total 1434 poin karena mengalahkan peniru dan menyelesaikan misi peringkat plus. Peniru itu tidak memiliki kerusakan pada cangkang luarnya, yang berarti tidak dapat dikalahkan dari luar. Songwo mencatat hal ini dan dia akan sangat berhati-hati mulai sekarang. Setelah disembuhkan, Songwo menuju ke ruangan berikutnya. Ruangan ini adalah ruang hadiah dan ada banyak loker di dalamnya, yang dapat dibuka menggunakan poin yang baru saja dia dapatkan dari mengalahkan bos. Item di dalam loker ini tidak tersedia di toko-toko normal, dan mereka dapat meningkatkan pengalaman serta statistik pemain. Seseorang membeli item perkamen sumpah yang dapat memungkinkannya untuk membuat janji dengan pemain lain. Kedua pemain dapat menetapkan masing-masing tujuan ketika dikondisikan, dan kegagalan untuk memenuhi kondisi tersebut akan mengakibatkan kematian. Songwo memilih 3 item C-rank lagi, yang mencakup peningkatan botol, peningkatan kekuatan batu, dan kartu pengalaman. Jadi, mereka naik level ke level 13 sebagai hadiah karena menyelesaikan tahap tersembunyi, dan semua statistiknya didorong. Dia juga menerima 150.000 lagu emas yang digunakan untuk kartu ketangkasan 3 poin yang dijamin. Karena jika dia memiliki ketangkasan yang cukup, dia bisa dengan mudah berlari lebih cepat dari mimik. Portal ke dunia nyata terbuka, dan Songwo menuju ke dalamnya. Songwo dan Jaksa bertemu lagi, dan seseorang mengatakan kepadanya bahwa dia minta maaf karena membuang-buang waktunya. Jaksa memberinya beberapa ramuan sebagai hadiah. Jaksa ingin mengumumkan aliansi mereka ke publik, jadi dia menyarankan agar mereka memposting gambar mereka berdua dan kontrak mereka di forum.
Salah satu anggota guildnya memiliki kelas fotografer, dia memiliki keterampilan dan item yang memungkinkannya untuk memposting gambar di forum online. Dia lebih lanjut menguraikan bahwa orang membutuhkan harapan, sehingga mereka mengagumi pahlawan seperti Sung Woo dan Jaksa. Ini dapat membuat Sung Woo menjadi sasaran empuk bagi pemain lain, tetapi dia membutuhkan citra positif, jadi dia setuju. Setelah itu, Jaksa pergi dengan guildnya dan memberitahu Sung Woo bahwa mereka perlu tingkatkan level sebelum penyerbuan, dan Sung Woo setuju dengannya. Keesokan paginya, sekelompok goblin dan orc tertarik oleh suatu bau. Kedua kelompok mulai menyerang satu sama lain, dan Sung Woo meledakkan mereka yang baru saja mati, yang menghasilkan ledakan besar. Mereka berburu dengan metode ini dan cukup cepat untuk mendapatkan pengalaman. Item yang mereka gunakan untuk menarik monster disebut daging serigala tengik. Itu adalah resep Ibu Han Ho yang gagal dan baunya sangat menyengat, jadi Sung Woo memintanya untuk menyimpannya. Ayah Han Ho mendirikan pos jaga dengan keterampilan sentri Korea barunya, yang memberikan buff ke zona aman. Itu sekarang membuat Sung Woo tidak perlu khawatir tentang keselamatan kota. Taesong tiba di sana dengan geng motornya. Mereka memiliki berita mendesak untuk Sung Woo. Mereka menemukan sebuah toko di Hangnam, tetapi sudah dihancurkan oleh seseorang. Sung Woo berpikir bahwa ini berubah menjadi masalah yang sangat serius. Mereka pada dasarnya harus berburu atau mencari kebutuhan sehari-hari mereka, dan tidak mungkin mereka dapat mencoba hal-hal seperti bertani dalam waktu dekat. Dia menyuruhnya memberitahu Spearman Kyung-soo untuk menugaskan penjaga di setiap toko yang mereka temukan, atau masalah ini dapat segera mengancam keselamatan mereka. Sung Woo bertanya kepada Song mengapa teman-teman wanitanya berdiri begitu jauh. Taesong memberitahunya bahwa dia menendang temannya ketika dia dirasuki oleh Raja Vampir. Sekarang, mereka pikir Sung Woo adalah orang kasar yang memukuli wanita. Taesong pergi dengan gengnya, dan Sung Woo bersiap untuk menggiling lebih banyak level. Tiba-tiba, skill Jisoo Yun aktif, yang memberitahunya tentang bahaya yang akan datang. Dia memberitahu semua orang untuk bersiap beraksi. Sun berbaring di hadapan manusia serigala, yang bergegas keluar dari jendela gedung. Antek-antek Sung Woo mencoba menahan mereka. Song hendak menembak manusia serigala, tetapi manusia serigala lain muncul di belakangnya dan dia menyuruhnya untuk tidak menembak. Sung Woo menjadi heran setelah mendengar manusia serigala berbicara. Manusia serigala mulai menyerang mereka, bahkan setelah dia meminta mereka untuk tidak menembak. Manusia serigala memegang tas Han Ho dan mereka bertiga mulai memakan daging serigala seperti orang gila. Sementara manusia serigala sibuk memakan daging yang mereka dapatkan, mereka dikelilingi oleh antek-antek Sonu. Sung Woo meminta manusia serigala untuk memberinya alasan yang bagus untuk tidak menembak. Kali ini, dua manusia serigala ketakutan dan mereka bertanya kepada pemimpin mereka apa yang harus mereka lakukan. Pemimpin manusia serigala mulai menyerbu lokasi dengan orc terlemah, dia mulai membunuh mereka dan memberitahu rekan-rekan lainnya untuk melarikan diri sementara dia membeli waktu untuk mereka. Sung Woo menembakkan dua anak panah yang berhasil menghentikannya, tetapi kedua rekannya berhasil lolos. Sung Woo memberitahu pemimpin serigala bahwa dia menunjukkan tampilan kamera derai yang menakjubkan, dan dia bertanya kepadanya mengapa mereka menyerang kelompoknya. Pemimpin serigala memberitahu mereka bahwa mereka kehilangan akal setelah mencium bau yang dibawa pemburu daging, itulah sebabnya mereka menyerang. Seseorang bertanya bagaimana dia bisa kembali sadar. Ia menjawab bahwa mereka diberi misi untuk berburu dan membunuh 10 manusia. Setelah misi itu selesai, mereka kembali sadar. Seseorang berpikir bahwa merekalah yang menghancurkan toko-toko, tetapi manusia serigala membantah, mereka mencoba menghindari manusia sebanyak mungkin. Ia juga memberitahu bahwa ada kelompok lain yang sangat memusuhi manusia dan merekalah yang bertanggung jawab menghancurkan toko-toko untuk menempatkan pemain dalam posisi yang kurang menguntungkan. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa ada manusia dalam kelompok itu juga. Mereka disebut ilmuwan gila dan pada dasarnya adalah pemimpin kelompok tersebut. Mereka semua berkolaborasi untuk menciptakan barang-barang berbahaya. Seseorang menyadari bahwa mereka pastilah para penjual keliling. Seseorang berterima kasih padanya karena jujur, tetapi ia memberitahu bahwa teman-temannya tidak akan kembali untuk menyelamatkannya. Manusia serigala tidak khawatir, karena ketika pemilihan kelas terjadi, ia skeptis terhadap sistem, jadi ia tidak memilih kartu apapun dan tidak mengizinkan keluarganya memilih juga. Namun, putranya menyukai permainan, jadi dia memilih kartu. Putranya adalah manusia pertama yang ia lahap, dan dia ingin mati saat sadar kembali. Manusia serigala mengucapkan semoga sukses kepada Sung Woo dan kelompoknya, lalu Sung Woo menusuknya. Han Ho merasa kasihan pada para werewolves, tetapi Sung Woo menyuruhnya bersiap karena mereka mengejar dua manusia serigala yang lolos.
Songo perlu menginterogasi mereka untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang wilayah manusia serigala. Songo agak ragu-ragu, tetapi ia tahu bahwa binatang buas dirancang sebagai monster dan bisa lepas kendali kapan saja, jadi ia tidak bisa menunjukkan belas kasihan. Tetapi, Songo menyuruhnya bersiap-siap karena mereka mengejar dua manusia serigala yang baru saja lolos. Songo perlu menginterogasi mereka, sehingga dia dapat menemukan lebih banyak informasi tentang wilayah manusia serigala. Songo agak ragu-ragu, tetapi dia tahu di mana binatang buas dirancang sebagai monster, dan mereka dapat lepas kendali pada saat tertentu, sehingga dia tidak dapat menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Songo dan teman-temannya telah datang cukup jauh karena mereka sedang mencari manusia serigala yang mereka sembunyikan. Setelah mendengar beberapa suara datang dari dekat, ternyata kedua manusia serigala ditangkap oleh kobold. Salah satu dari mereka menyarankan bahwa mereka harus membuat sosis dari serigala-serigala ini, tetapi pemimpin tim mereka mengatakan kepada mereka untuk tidak memakannya karena mereka adalah hadiah untuk ratu mereka. Kobold mulai menusuk manusia serigala dengan tombak yang dilapisi dengan semacam racun yang melumpuhkan, dan mereka menyeret mereka ke tempat persembunyian mereka. Begitu mereka kehilangan kesadaran, Songo dan teman-temannya bingung karena kobold adalah monster peringkat rendah, dan mereka dengan mudah berhasil menangkap dua manusia serigala tingkat menengah. Penjara bawah tanah ini memiliki toko juga, yang berarti bahwa toko itu harus masih utuh karena belum dibersihkan. Songo memberitahu anggota partainya bahwa mereka perlu mengamankan toko untuk kelangsungan hidup seluruh komunitas mereka. Mereka menerima pemberitahuan yang menyatakan bahwa ini adalah penjara bawah tanah besar yang disebut Kamar Ratu Laba-Laba Berbisa. Ini adalah penjara bawah tanah pembunuh juga, karena telah merenggut nyawa 124 pemain. Mereka akan menerima tambahan 50 hadiah untuk membersihkannya. Hano takut karena mereka tidak membawa goblin hidup bersama mereka, dan ruang bawah tanah ini dirancang untuk menguntungkan bagi monster. Lebih jauh di dalam ruang bawah tanah, mereka menyaksikan orang-orang yang diikat dengan jaring laba-laba, dan mereka meminta bantuan. Yesus Yun menggunakan teknik Firestore-nya untuk memotong jaring dan membebaskan para pemain. Salah satu pemain cukup berterima kasih, tetapi tiba-tiba beberapa laba-laba keluar dari mulutnya, yang mengakibatkan kematiannya. Songo meledakkan mayat para pemain untuk menghentikan laba-laba, tetapi itu memperingatkan para kobold yang tampaknya bekerja dengan laba-laba, dan mereka mulai mengerumuni mereka. Hanho membunuh salah satu dari mereka dengan melemparkan pisau yang mengaktifkan kemampuannya. Hanho sekarang siap untuk menunjukkan kepada makhluk-makhluk kecil ini seperti apa rasa sakit dan keputusasaan yang sebenarnya. Hanho mengaktifkan mode mengamuknya dan dia dengan mudah memukul laba-laba dan para kobold. Bahkan para monster menjadi takut, dan mereka berpikir Hanho memiliki iblis sejati. Hanho menggunakan pukulannya untuk menghancurkan kepala para monster. Salah satu kobold memerintahkan mereka untuk mengubah strategi mereka, dan dengan jaring laba-laba mereka mengelilingi Hanho dengan jaring laba-laba dari semua sisi. Mereka akhirnya berhasil mengikatnya, tetapi Hanho dengan mudah meledak keluar dari jaring. Hanho cukup kesal pada mereka, tetapi seorang kobold memerintahkan laba-laba untuk terus menyemprot Hanho dengan jaring, dan mereka akhirnya berhasil melumpuhkannya sepenuhnya. Hanho menjadi takut, dan dia memanggil sebuah lagu dengan bantuan seseorang. Meledakkan semua mayat dan monster terperangkap di dalamnya, lagu tersebut membuat mereka terlambat untuk bertindak. Jisuyun dan Raiti mengingatkan Hanho bahwa dia masuk ke situasi ini karena terlalu sombong. Saat mereka berbicara lebih banyak monster mengerumuni mereka. Songo mengaktifkan respons kematian untuk memanggil zombie, dan kemudian meledakkan mereka untuk menyingkirkan monster penyerang. Setelah beberapa waktu, mereka membersihkan seluruh stasiun kereta bawah tanah, tetapi jalan mereka ke stasiun berikutnya diblokir. Songo baru ingat bahwa subway ini terhubung ke mall di atas, dan mungkin ratu hadir di sana. Setelah membersihkan seluruh mall, mereka mencapai ruang bos. Mereka akan memasukinya, tetapi pemberitahuan muncul yang menginformasikan bahwa itu adalah ruang bawah tanah pembunuh yang telah merenggut nyawa 124 pemain, dan mereka akan menerima hadiah kecil jika mereka menyerah sekarang. Hano dan Yesus meminta Sunwo untuk mempertimbangkannya kembali, karena sepertinya bos yang tangguh ada di depan. Tetapi seseorang memberitahu mereka bahwa tingkat bos akan menjadi lebih sulit, sehingga mereka harus menghadapi ratu ini sekarang untuk menjadi lebih kuat. Ketika mereka memasuki ruang bos, Dukun Akabold hadir di sana yang menyambut mereka, dan dia adalah bos penjara bawah tanah ini. Hana terkejut karena Dukun Kobold ini dapat dengan sempurna meniru bahasa manusia, tidak seperti kobold lain yang hanya tahu sedikit kata manusia. Dukun Akabold memberitahu mereka bahwa dia memakan 20 otak manusia yang memberinya kemampuan berbicara.
Semua sekarang tahu bahwa permainan ini dirancang untuk dua cara, dan monster juga bisa menjadi lebih kuat dengan membunuh manusia. Dukun Akabolt memberitahu mereka bahwa dia akan segera memiliki 23 otak manusia. Tanah mulai bergetar, dan monster bos lain yang disebut Ratu Laba-Laba Raksasa berbisa muncul. Kedua monster menyatukan kekuatan mereka dan bergabung menjadi satu. Songwo menggunakan respons kematian untuk keterampilan ledakannya yang biasa, sementara Ratu Laba-Laba menggunakan jaring bajanya untuk menangkap zombie dan bernyanyi dengan antek-antek. Alih-alih menghabisi mereka, dia membuangnya darinya. Dukun Akabolt sudah tahu tentang keterampilan ledakan seseorang karena dia mengamati mereka melalui pengintainya. Songwo khawatir karena kobold ini tahu bahasa manusia, plus dia telah menjadi cerdas seperti manusia. Hano melemparkan belatinya ke komplotan, tetapi mereka diblokir oleh Ratu Laba-Laba. Dukun Akabolt memberitahu mereka bahwa setelah penggabungan, dia telah menjadi otak sementara Ratu Laba-Laba adalah tubuh, jadi sekarang dia akan melindunginya dengan segala cara. Ratu Laba-Laba menyerang mereka dengan lebih banyak jaring, tetapi Yesus menggunakan pedang pengapiannya yang dengan mudah berhasil membakar jaring. Jisuyun menyerang Laba-Laba, dan salah satu kakinya terbakar. Kobold juga menggunakan skill akuanya untuk menyemprotkan air ke kaki Laba-Laba. Dia kemudian mulai menahan Jisuyun dengan skill akuanya. Songwo memerintahkan antek-anteknya untuk berdiri bersama dan memblokir monster boss. Dia selanjutnya memerintahkan Hanho untuk tetap bersama Jisuyun. Seseorang tampaknya telah membuat rencana untuk bos-bos. Menghancurkan antek-antek satu persatu, dan dia ingin memakan otak manusia. Seseorang membangkitkan semua monster mati yang ditangkap di atas oleh Ratu sebelum Songwo mengatakan kepadanya bahwa waktu makan malamnya sudah berakhir. Karena sarang bos ini dipenuhi mayat, itu adalah kombinasi yang sempurna untuk kelas Necromancer-nya. Anek-antek yang baru bereinkarnasi mulai bergegas menuju bos Ratu Laba-Laba, dengan mudah menebas beberapa dari mereka menjadi dua dengan serangan kakinya. Salah satu minion berhasil menebas salah satu kakinya. Ratu menjadi lebih gelisah, dan dia melemparkan racun ke minion, tetapi minion tidak terpengaruh oleh racun karena mereka hanya terbuat dari tulang. Kabochama juga menyadarinya, dan dia memerintahkan Ratu untuk tidak menggunakan racun pada mayat. Ratu musim panas berhasil menghancurkan gelombang pertama minion kerangka, tetapi tidak bereinkarnasi lebih banyak monster mati. Sebagian besar mayat di ruang bos milik binatang buas karena Ratu Laba-Laba adalah pemakan pemilih, dan dia lebih suka monster yang lebih kuat. Dukun Akabolt menjadi gelisah oleh gelombang terus-menerus dari minion berbasis langka, sehingga mereka melompat untuk langsung menuju Songwo. Ratu Laba-Laba menerjang Songwo dengan sekuat tenaga, tetapi dia berhasil memblokir serangannya dengan perisai tulangnya. Ratu Laba-Laba terus menghancurkan perisai tulangnya, dan Songwo terus membuatnya lagi dan lagi. Salah satu serangannya berhasil mengenai Songwo, tetapi dia menahannya sebanyak yang dia bisa. Kobold menjadi sangat kesal pada minion yang terus menyerangnya dari belakang. Ratu meraih semua mayat, dan Dukun Akabolt membakar mereka menggunakan skill verbalnya. Songwo menyadari bahwa kobold ini menjadi lebih pintar saat pertarungan berlangsung. Pada minion, Songwo berlari ke arah Dukun Akabolt, tetapi dia memblokir mereka menggunakan skill airboom yang menciptakan medan gaya di sekelilingnya. Dukun Akabolt menjadi lebih sombong karena Songwo memiliki jumlah minion yang terbatas, dan dia tidak dapat memanggil lebih banyak. Dukun menurunkan kewaspadaannya dan melompat dari belakangnya. Dia mencoba menyerang Dukun, tetapi serangannya diblokir oleh kaki Ratu Laba-Laba. Hano muncul bersama dengan zombie, dan ternyata Jisoo dan Han merencanakan sesuatu di belakang layar. Beberapa dukun mengolok-olok Hano karena lemah dan menyedihkan, tetapi Spider Queen tampaknya ragu-ragu karena suatu alasan. Hano mengeluarkan hidangan daging tengik. Ternyata Hano mempersiapkan daging tengik selama ini. Baik Spider Queen maupun Kabul Saman tidak dapat menahan baunya. Semua zombie telah diisi dengan daging tengik, jadi Ratu meraih mereka, dan mereka mulai mengunyahnya. Songwo mengucapkan selamat tinggal terakhirnya kepada dukun yang dapat diatasi, saat dia meledakkan zombie yang menghasilkan ledakan besar. Di sisi lain, Jaksa menghadapi monster boss yang jahat, dan dia berhasil memotongnya menjadi dua dengan serangan tebasan pedangnya. Pasukannya mulai merayakan kemenangan mereka. Ternyata Jaksa dapat menerima 10 poin pengalaman dari tentara salibnya juga, tetapi dia masih khawatir tentang bagaimana geng Jadi Han menjadi pemain peringkat pertama. Jaksa memiliki guild terbaik di Korea di bawah komando, tetapi dia masih tidak dapat mengejar pria misterius di tempat pertama, dan dia bisa menjadi ancaman baginya di masa depan. Pengintai partainya memberitahunya bahwa peringkat Korea telah berubah. Ternyata, Songwo mencapai level 14 sebelum dia, dan dia sekarang berada di tempat kedua. Jaksa meledak dengan amarah setelah menonton,
karena dia terobsesi untuk tetap berada di peringkat teratas.